Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, niki kula dolan ten mriki pun ping 3 napa ping sekawan. Lah mriki niku pun ping sekawan. Sering dolan mriki. Terakhir dolan mriki niku dereng atas 1 tahun. Kula menawi dereng tepang kalih kula celukane niku Yayan, Pak. Yayan. Namun jeneng asli kula Husain Ardianto. Kula asli saking Jogja. Di Jawa mboten ana ta nggih. Kula asli saking Jogja. Desane Ngeri Pak kula niku jeneng desane. Kula saking Desa Garongan. Nggih, kathah garonge niku. Kelurahanipun Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Kula riyen mlebet wonten kelompok Islam Jamaah menika mulai alit, Pak. Karena kebetulan bapak kula menika termasuk petinggi. Nah, mriko kadang lengarane niku awalul muslimin. Bahasa ngoten niku. Saking bahasa niku men sampun ketinggal nggih. Awalul muslimin. Berarti tiang Islam ingkang ten daerah mriku sing boten lebeten kelompok niku berarti sanes. Jelas boten sah dipertegas pun jelas. Awalul muslimin dengar. Mungkin kalau paling paham dan madang bapak kula lan sedaya-sedherek kita. Kula lahir dalam kondisi sampun lebet wonten Islam Jamaah, sehingga didikan kula mulai alit niku nggih didikan ala Islam Jamaah. Masyaallah, syukur jazakallahu khairan. Pengajian di semua jenjang wonten Islam Jamaah menika. Mulai alit nika wonten pengajian cabai rawit. Inggil itu to. Sakjane kula mampir mriki niku riyen kula kerep mampir ten mriku. Kula mampir ten mriku pun bola-bali kan. Nah, saniki bola-bali mriki. Saniki mboten angsal aja mampir mriku. Ini ku gara-garane nggih niku. Ustaz Iwan niku. Kula mlebet sampun mulai kula alit sehingga pendidikan kula pure 100% saking mriku. Sekedhik kula ceritakan tentang ajaran-ajaran wonten lebetipun Islam Jamaah ingkang membuat orang banyak niku menjadi tergiur niku krana sedaya menika ngagem dalil. Mereka di dalam mendoktrin orang-orang itu semuanya pakai dalil. Napa mulai tiang-tiang awam, tiang-tiang ingkang awale abangan, ngerti-ngerti di depi dalil, disuguhi dalil niku nggih. Wah, luar biasa niku ketoke. Ketoke Pak nggih. Mung jebule dan penyimpangan yang disembunyikan di dalamnya. Dalil yang pertama yang mereka gunakan untuk mendoktrin yang pertama di surat Ali Imran. Wonten surat Ali Imran ayat 103 Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah jami'an. Jami'an di kalangan mereka langsung diartikan secara berjamaah, dan janganlah berpecah belah. Di dalam mengartikan al-jamaah itu juga mereka kaitkan dengan surat An-Nisa ayat 59.
di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ayat ngajenge mboten patek diwaca. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ayat sing niku mboten patek dipun waca krana kepentingane pun saged dipendhet wonten ayat sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada ulil amri. Ya, ada kalimat ulil amri ini nanti akan dikaitkan dengan kata jami'an atau al-jamaah yang mereka maksud, sehingga mereka semakin menguatkan doktrin mereka dengan dalil yang ada di kitab Sunan Ad-Darimi yang sebenarnya mereka sendiri mboten gadah sanate. Sing sanate wau ilang ten becak, padahal karomahe kathah jarene gadah kasekten kathah ning ngoyak becak mboten ketemu. Ini nggih luar biasa, luar biasa le. Mereka menggunakan asar dari Khalifah Umar, padahal sebenarnya asar ini berkaitan dengan bab hilangnya ilmu. Bab di dalam Sunan Ad-Darimi ini membahas babun fi dhahabil ilmi, bab tentang hilangnya ilmu. Tapi karena ada kata al-jamaah di situ, mereka comot. Kata Khalifah Umar, innahu la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Dan beberapa orang dengan beraninya menambah kalimat yang tidak ada sumbernya sama sekali. Mereka terkadang menambah kata wala imarata illa bi bai'ah wala bai'ata illa bi ta'ah. Pun tidak ada keimaman kecuali dengan bai'at, dan tidak ada bai'at kecuali dengan taat. Asarnya Umar itu la islama illa bi jamaah, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah, tidak ada jamaah kecuali dengan imam, tidak ada imam kecuali dengan bai'at. Tambahan mereka itu, dengan beraninya mereka berdusta atas nama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diantara beberapa dalil yang mereka gunakan untuk mendoktrin bahwa Islam itu akan sah satu-satunya bila membentuk al-jamaah dalam artian punya imam. Dan mereka mengklaim bahwa merekalah satu-satunya imam yang sah di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan di dunia. Memang namanya firqah itu nanti setiap tempat terkadang kata-katanya benten. Mungkin ten mriki sak Indonesia, mungkin ten mriko sak Jawa, mungkin ten mriku mlih sak Indonesia, akan berbeda lagi. Itu namanya firqah niku selalu tidak konsisten. Ten mriki mboten gelem makmum kalih Mas Ikhwan. Diimami bubar. Tapi ten Saudi mriko kurun, Pak. Tapi beberapa orang juga tidak mau. Ada yang tidak mau. Ada kawan saya yang dulu kerja di Saudi niku sholat ten Masjidil Haram niku pilih sholat piyambak. Masya Allah. Dugi pun jere agama Islam mawon tesih ngoten niku. Ya. Semua dalil yang saya sebutkan tadi digunakan untuk alat mendoktrin bahwa selain mereka itu Islamnya tidak sah, sehingga mereka punya paham takfiri serampangan yang sangat kuat sekali. Dan dari paham takfiri itu muncullah berbagai macam konsekuensi. Buntutnya kathah sangat, Pak. Buntut dari paham takfiri mereka itu kathah banget. Di antaranya tidak mau menikahkan
keluarganya dengan orang di luar kelompoknya. Bahkan beberapa tahun terakhir ini anak-anak mereka didoktrin dengan salah satu ayat di surat Al-Baqarah 221. Insya Allah Ustadz Ikhwan dulu termasuk pendoktrin itu. Gitu Mas. Ya ayyuhalladzina amanu la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau nikahkan anak-anak kalian dengan para wanita musyrik. Berarti maksud mereka akan mendoktrin bahwa semua orang meskipun dia ngaku muslim, tapi kalau di luar kelompoknya langsung mereka golongkan boten namung sekedar kafir tapi musyrik. Dan ini yang lebih parah lagi Pak. Doktrin musyrik itu lebih parah lagi daripada doktrin kafir. Ayat itu betul-betul ditekankan kepada anak-anak mereka, sehingga mereka akan jijik sekali menikah dengan orang di luar kelompoknya. Di antara buntutnya salah satu itu. Buntut yang kedua yang tadi sudah dijelaskan tadi, dimakmumi oleh orang di luar kelompoknya, diimami oleh yang di luar kelompoknya tidak mau. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami itu kan. Karena saya begitu dinonaktifkan langsung buatan oleh imami. Terus biasanya saya sholat itu juga langsung jadi imam sholat Pak. Begitu saya ikut sholat di situ, masjid itu biasanya kulo kan maju langsung didisi. Langsung didisi biasanya. Oke. Insya Allah itu beberapa buntut dari takdir mereka, dan insya Allah kita lanjutkan nanti setelah salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Teman saya sudah menyampaikan diimbau maksimal sampai jam 8 betul apa deh ini ngomong saya kadang-kadang ini terus nanti bahasa ini terlalu berbeda waktu ini mau perlu harap seluruh bahasa seperti ini kalau sampai malam kemudian dari situ terus melihat apa Mas saya ada yang perlu ditanyakan? Satu lagi ya, tentang doktrin mereka itu, tentang mereka punya satu dalil untuk menguatkan tentang mereka lah yang jamaah itu. Ada satu dalil di dalam Sunan Abu Dawud di mana Rasulullah pernah mengatakan, ala innaman qablakum min ahli kitab iftaraqu ala tintain wa sab'ina millah, bahwa orang-orang ahli kitab itu telah terpecah belah menjadi 72. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una bin nari wa wahidatun fil jannah wa hiya jamaah. Dan agama Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan, yang 72 di neraka, yang satu ada di surga, yaitu jamaah. Kemudian cara mereka mendoktrin siapa jamaah itu? Ya kita ini. Tanpa menggunakan penjelasan yang ilmiah, Pak. Karena mereka tidak mau membuka kitab-kitabnya para ulama. Syarah-syarah niku bagi mereka adalah kitab-kitab karangan, sehingga berhubungan dengan tadi mereka sangat menutup diri dari ilmu. Kitab-kitab yang muktabar di karangan para ulama niku bagi mereka buat
kitab Arba'in buatan tepang Pak. Kitab Arba'in padahal sedaya masjid ngaji nggih. Riyadhus Shalihin sedaya masjid kenal. Bahkan dikenal sebagai kitab kedua yang paling sering dikaji di semua masjid, Riyadhus Shalihin. Kitab Bulughul Maram juga nggak kenal. Syarah-syarah hadis, tafsir, itu juga tidak dikenal. Sehingga di dalam mereka menafsiri al-jamaah langsung menggunakan hawa nafsu mereka. Apa itu jamaah? Ya kita ini, yaitu kita yang sudah punya iman. Kita yang sudah punya iman. Sehingga mereka sangat menghalangi diri mereka dari ilmu. Di tahun 2018 itu muncul perintah untuk mengumpulkan buku-buku. Ada 13 ada 13 buku. Dan saya juga termasuk ngeyel waktu itu Maneman ngumpul ke kita ngaji di buku dino kosok kan ngumpul ke. Dan orang yang aku mau orang menggarap ini. Kalau kita pelajari di dalam beberapa kitab Talbis Iblis itu, orang menghindari ilmu itu mereka melancarkan program kerjanya iblis. Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan, ya'lam inna awwala talbisu iblis alaman ala nasi sadduhum anil ilmi. Ketahuilah bahwa perangkap iblis yang pertama untuk manusia itu adalah mencegah dari ilmu. Wong niku didamel bodoh. Sehingga slogan mereka itu apa? Ojo pinter-pinter dan murtad. Iki murtad kabeh. Niku slogan sing lucu, Pak. Niku slogannya pun suwe niku. Pun sebelum 2010 niku slogan itu sudah ada. Ojo pinter-pinter ndak Blinger. Ada lagi slogan mereka, rasa pinter-pinter sing penting paham. Manut. Sing penting paham itu maksudnya sing penting manut. Soalnya mungkin nek pinter ngeyel. Dikandani ngeyel. Soalnya pun gak ada dasar hadis. Dan mereka itulah menjadi agen-agennya iblis dia seperti itu. Pokoknya antar pengajian itu dibubarkan. Nah, antar pengajian itu berusaha membubarkan. Nah, itulah agen-agen iblis ya seperti itu. Nah, antar pengajian dibubarkan, dikepung 7.000. Tapi kalau ada perayaan non muslim Dijogo tenang. Dan kita yang dulu sudah ngaji sama beliau-beliau yang sudah lulusan Al-Haram itu, kita sudah paham tentang bahwa menjaga perayaan mereka itu hal yang haram untuk dilakukan. Dan karena kita tidak setuju dengan penjagaan perayaan non muslim itu, kita juga sempat disidang, Pak, karena tidak taat. Ini kurang ngeyel niku, ngerti ngeyel. Insyaallah niku pembukaan saking kula insyaallah.